Nah, Per, balik lagi ke penjilat Berarti untuk Ferdi sendiri ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa setiap manusia sudah mempunyai insting sebagai penjilat. Ya kan? Ya, Bakat itu ya. Yo, hola Pelas. Balik lagi di ruang filosofi gila. Masih bersama saya Mamat. Dan saya Rana. Kali ini mau bahas apa nih, Bang? Kita akan berdiskusi temanya kenapa sih setiap manusia itu punya insting untuk menjadi seorang penjilat gitu. Nah, kita punya teman diskusi hari ini seorang manusia putih. Manusia putih. Mangga. Nama saya Ferdi. Ya udah gitu aja. Gak penting juga jelas. Pai. Tadi kan temanya tuh kenapa sih setiap manusia harus punya insting menjadi seorang penjilatnya dalam hidupnya gitu. Emang kenapa mesti harus ada juga gitu, insting itu harus tercipta gitu. Anjing, tercipta berat oke jadi goblok. Ya intinya itulah temanya, kenapa sih setiap manusia itu harus punya insting menjadi seorang penjilat gitu, baik di dalam universal ya, mau itu perusahaan, mau itu dalam tongkrongan, pertemanan, mau itu dalam keluarga gitu. Ya kehidupan sehari-hari gitu kayak. Bakat tuh butuh. Iya sih. Bener. Kalau dari dunia pekerjaan kan ada yang mungkin pengen dapat posisi yang enak, jabatan yang tinggi. Terus kan kalau misalnya dalam hidup bermasyarakat nih, pengen dipandang lah gitu, dipandang bagus, atau pandang terhormat, Pencitraan gitu. ya. Berarti kan kalau dengan seperti itu kita bisa mengatakan dia ya perpanjang lidah dengan mau prestasi kan. Namun kita berbicaranya di ranah perusahaan. Jadi di ranah persahabatan. Nah, kalau di ranah persahabatan ya kenapa dia ingin setiap orang menjadi penjilat di ranah persahabatan ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang Perry tadi benar, bakatku butuh. Cuman kan kalau di dunia perusahaan berarti ya menjadi penjilat itu bakatku butuhnya, berarti dia belum tentu punya prestasi. Oke, maksud orang gitu. Makanya banyak kan kayak gitu. Dia nggak punya prestasi, maka dia mencari alternatif lain. Iya, menjadi seorang penjilat. Menjadi seorang penjilat. Ya. Serius amat sih Pak. Kalau kayak gitu mah kasihan juga ya. Maksudnya kasihan dalam artian gini. Banyak orang yang di luar sana mungkin berprestasi di dalam satu bidang perusahaan tersebut gitu. Dan dia bisa tertindas oleh karena panjangnya lidah seorang pesaingnya gitu. Ya si penjilat itu gitu. Karunya oke kita gitu anjir. Emang kasihan. Jadi gimana ya? Ya nggak tahu. Gimana kalau dari pola pandang, sudut pandang dirimu, Pei? Jadi udah dark blank ya? Dark blank. Ya kan penjilat tadi Ferdi bilang bakatku butuh gitu. Karena oke sih gitu. Dia harus menjadi seorang penjilat gitu, butuh hanya untuk mengejar kekuasaan atau cuan atau apapun itu anjing boga mapisannya asal tidak punya pendirian, nggak ada harga dirinya. Kayak gitu kan jadinya larinya gitu kan, nggak ada harga diri. Terus tahu dia nggak berpikir bahwa dalam dunia kerja tuh dia berpikir pengen enaknya gitu. Jadi pengen enaknya yang pertama, yang kedua dia nggak berpikir dengan yang di sekitarnya. Kalau bisa pun kan berarti bisa dikatakan antisosial ya. Disebut antisosial, dia sosial. Sosial di depan kita. Tapi kalau di belakang nggak tahu. Selalu ala manis. Iya.
Jadi ada, kalau dalam dunia kerja ya saya sering nyebutnya saling sikut letak bohong. Iya benar. Benar. Sikut ke samping, letak bohong ke atasan. Padahal bau gitu ya. Kalau Ferdi bilang seperti itu ya. Kalau saya akan bilangnya gini, yang mereka pakai itu adalah ilmu bangkong. Loncat sana, loncat sini. Enggak, kan bangkong amun ngojay, dia kan pasti gitu tahu dengan tebak. Jadi siapapun itu yang menghalangi dia, ya dia singkirkan. Di saat bangkong kan naik ke daratan, akan menginjak-injak siapapun itu di bawah. Menurut orang gitu. Berkesimpulannya seorang penjilat itu seperti itu. Mau itu di ranah keluarga, oke. Kalau kita harus berbicara di ranah keluarga, harus ada seorang anak penjilat di hadapan orang tuanya, ya kan? Agar harta warisannya ke dia semua. Agar yang lainnya nggak diaku gitu ya. Gitu kan. Si anjing teh gitu. Tapi kebanyakan yang harta warisan bukan penjilat. Heeh nya, nah kudu budak bageurnya. Banyak kasusnya juga kayak gitu, yang bukan apa? Kalau dalam keluarga gitu ya. Konteks keluarganya. Justru yang apa? Yang Dapat paling banyak. Yang paling banyak tuh ya apa namanya tuh? Anak paling baik. Bukan, justru yang paling diantek. Oh, yang nggak diperhatikan ya. Anda kayaknya terlalu banyak nonton filmku menangis di Indosiar. Padahal TV nggak pernah di setel. Cuman hampir anjing. Nah jadi kadinya nyai. Otak aku kemana ini? Kok arah otak aku kemana nyai? Nah jadi ke acara Indosiar. Nyamun orang pastinya menyimpulkan eta pe. Nya di film-film nuku menangis eta kan mah. Anu orang-orang diantep anjir, tidak bertemu dengan kolotnya 15 tahun, nyonya papangibak dalam keadaan sekaratul maut gitu. Nggak saya tulisan bahwa warisanku semua akan aku berikan kepada anakku yang lama hilang. Anjir. Dan ternyata sosok seorang penjilat, ya benar kata Ferdi, sosok seorang penjilat di keluarga itu pun tidak bisa terpakai. Oke. Mereka terpakai hanya untuk menjadi seorang provokator. Karena gimana ya? Rata-rata ya, bukan rata-rata sih, sebagian lah ya. Sebagian orang tua mungkin ya berpikir kalau misalnya ada anak yang penjilat seperti itu, dia pasti akan berpikir ini ada apa dan pasti ada maunya. Meskipun sama si orang tua itu ibaratnya kalau bahasa Sundanya mah digugu lah gitu. Benar, digugu, tapi dia tahu gitu bahwa ini tuh ibaratnya provokator gitu. Benar nih. Ya orang tua kan harus bijaknya. Nah, dalam bijak itu susah. Bisa pe. Si kakek-kakek yang diapit dua wanita bijak sekali. Orang tua. itu orang tua bijak. Bijak sana bijak sini. Nya sih kayak orang setuju sih gitunya. Pasti kalau di ranah keluarga seorang penjilat pasti benar kata Ferdi kan, diguguh heula we ku kolotna gitu kan, walaupun pada ujungnya kena prank gitu kan, anjing lain ka mana warisan orang gitu. Nah kalau kita berbicara di ranah perusahaan berbanding terbalik dengan di konsep keluarga. Kalau di konsep keluarga penjilat tidak terpakai, tapi kalau di konsepnya perusahaan penjilat pasti selalu terpakai. Bukan pasti, wajib terpakai. Wajib terpakai. Rata-rata selama di dunia kerja gitu ya. Dari 2008 sampai sekarang, saya perhatiin ya emang yang namanya penjilat pasti kepake. Meskipun contohnya gini ya, kerja porsi sama. Bahkan kita kadang lebih keras gitu ya. Sampai nyeri cangkeng lah, sampai kepala mumet gitu, sampai besoknya masuk angin gitu. Tapi yang satu lagi agak nyantai. Nah itu dia punya jalur belakang gitu. Kerennya. Ibaratnya mah kebanyakan ngopi yang dunungan. Modal ngopinya. Karena orang terkadang kalau dulu berpikirnya gini, penjilat perusahaan, otak aing tuh liar.
anjing yang mereka jilatin gedung perusahaan dia bekerja, anjing beres gitu sih, tetap bersih. Ternyata enggak gitu. Dan orang suka bingungnya tuh gini, kenapa harus bangga mereka di saat mengetahui begitu rekan-rekan kerjanya anjing siapa penjilat, dan mereka bangga gitu ya? Nggak tahu malu. Heeh. Jadi gimana ya cara berpikir orang penjilat itu, karena saya sendiri bukan tipe yang kayak gitu sih. Ya. Karena mau mengadu seseorang aja agak susah gitu ya, mikir-mikir lagi gitu. Takutnya kan orang lain tersinggung atau enggak sama diomongin gitu ya. Pola pikir mereka itu unik. Karena gimana ya, seperti yang tadi saya katakan, saling sikut gitu. Ya. Dia saling sikut. Meskipun di depan baik, tapi di belakang dia ngikutin terus gitu. Nah, gimana ya jadinya? Nyaman. Orang pribadi, orang seorang penjilat, Pe. Kenapa saya bilang saya seorang penjilat? Di saat saya ingin bikin kopi, ingin mengetahui itu rasa manis atau pahit, saya jilat dulu. Untuk ciduhan lah gitu ya. Untuk kopi di ciduhan ke punggung. Terus madu palsu atau untuk orang jilat kan? Gitu. Orang penjilatnya seperti itu. Makanya orang bingung. Namun di perusahaan apa yang harus mereka jilati gitunya? Apakah harus telapak kaki sepatu atasannya? Ngeri gitu pantatnya. Jadi BDSM saya. Mat, Mama tuh yang nanya. Selama kerja kan ya tadi udah bilang sih ya. Udah sering gitu ada. Kau melakukan pernah? Melakukan tadi udah bilang ya? Belum sih. No. Sekali dua kali mungkin Kondisional ya, tergantung. Soalnya prinsip saya gini ya, dalam dunia kerja. Saya ngikutin apa yang ada di dalam peraturan perusahaan. Ya, SOP. Nah, ketika ada yang menyimpang, tentu pasti jadi pertanyaan kan, gitu. Apakah ini harus dilaporkan ke atasan atau enggak Ya, gitu. ya. Apalagi mengenai rekan kerja atau siapa gitu. Selama itu tidak merugikan kita, ya masa bodoh lah. Jadi mau dia ngomongin kayak, mau dia nyaci maki di belakang atau gimana gitu ya masa bodoh gitu. Yang penting kan asal jangan kita gitu. Nah, jadi kalau dia bicara seperti itu tuh, ngomongin ke atasan, ya kita ambil aja positifnya. Berarti ada yang kurang dari kita, atau emang dia iri. Cuman kalau balik lagi ke masalah iri, ya berarti saya tuh bisa gawe atau ini? Bisa. Ya Bisa ini juga, menjilat itu. Oh. Dalam kerja dia pasti bisa kerja. Tapi kelebihannya apa? Gitu yang dipertanyakan. Kalau misalnya kita kerja punya ada kelebihan ide-ide atau kayak gimana gitu, sedangkan dia nggak punya, dia pasti akan mencuri ide. Oh, jadi Mencuri ide. ya paham. Konsepnya adalah penjilat itu kalau di ranah perusahaan adalah mencuri ide dari rekan kerjanya sendiri. Salah satunya itu. Salah satunya seperti itu ya. Salah satunya itu, yang kedua mungkin cari muka. Nah, orang suka bingung. Nah, kudu harus cari muka, padahal mukanya sudah ada di depan. Kesatu itu. Dan yang keduanya, kalau kita berbicara tentang penjilat, orang ingin menanyakan ke mereka tuh rasa apa yang mereka pilih? Coklat kah? Strawberry kah? Gitu. Rasanya nggak didapat sehari itu juga. Tapi rasanya didapat nanti. Kedudukan. Iya. Pertama kedudukan, yang kedua, oh dia kerjanya bagus gini. Sedangnya kalau ada penilaian gitu ya dalam dunia kerja, pasti dia diberi nilainya lebih bagus ya. gitu.
jalur belakang. jalur belakang punya orang dalam anjir, ngeri anjir. Disebut punya orang dalam ya enggak. Nya jalur belakang bahasa pornonya nah, tuspan biar lebih sopan. Supanon. Panci. Tusupan pan. Nah, Pei. Kalau misalkan Ferdi mengetahui teman Ferdi seorang penjilat, apa sih yang kamu lakukan? Apa? Ngebales atau ngantepin ngantep? atau hanya anjing yang geus lah mana mah ada modal eta hungkul gitu. Yang pertama cukup tahu kalau dia itu apa? Cuk tahu aja Iya, bahasa gaul. Cukup tahu aja. Yang kedua, selama dia tidak merugikan kita, meskipun itu hanya ibaratnya ngomongin lah, ya. Kayak lah, biarin lah masa bodoh aja ya. Tapi kalau misalnya udah nyampe ngerugiin gitu, misalnya sampai kita harus kena surat teguran, surat peringatan atau apa, ya mungkin jadi bales gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang dia merugikan kita ya kita balas. Berarti di balik rugi itu ada laba, ada untung. Nggak ada. Aing konsepnya jual beli gitu penjilat. Nah, Pei, itu kan di perusahaan. Kalau di ranah pertongkrongan persahabatan sendiri ada nggak sih orang kayak gitu? Ada banyak. Serius? Mereka ngejilat apa jadi ngadu domba? Bisa ngadu domba, bisa juga gimana ya? Jadi kayak status status sosial. Bukan sosis. Contohnya gini ya. Misalnya dari si A sampai F aja lah ya. Si A itu orang biasa-biasa aja ya. Sedangkan si C itu orang kaya gitu. Si B-nya kemana nih? Si B-nya ada. Oh, Sama dengan si A gitu. orang biasa. Nah, si A yang si F ini dia ini penjilat. Dia pasti ngedeketin, ngadu domba. Oh, si ini suka ngomongin gini. Meskipun terkadang kita misalnya ngobrol kayak gini ya. Terus ibaratnya gibah kecil lah. Ngomongin kecil-kecil ya apa mah ini, tapi sama si F ini pasti diperbuas gitu. Dihiperbola gitu ya. Iya, dilebih-lebihkan. Oh, ngeri juga nih. Berarti untuk Ferdi sekarang dirimu memilih untuk berteman atau tidak? Disebut turun pilih-pilih Jadinya. Pilih-pilih. Jadi kalau kita udah tahu karakter orang kayak gimana, oh sini misalnya tuh suka ngomongin atau ngejelekin atau gimana, ya kita jaga jarak. Karena kalau kita terus gini apa tidak berteman gitu ya, dekat gitu ya, sampai gimana pasti ada negatifnya ke kita gitu. Ya saya setuju sih kalau Ferdi bilang harus jaga jarak ya sesuai dengan protokol sekarang kan menjaga jarak 10 meter. Iya 10 meter. Nah, Aina rada melebar ya konsepnya. Namun di ranah percintaan, pernah nggak Ferdi menjadi seorang penjilat terhadap pacar Ferdi terdahulu? Penjilat gimana? Ya kan lelaki makan buaya, Pe. Tekop dibere daging atang aja dicapru. Penjilat dalam artian hayang nyipok. Ya itu normal. Oh, berarti tidak bisa dipungkiri kamu pun seorang penjilat, teman. Sama seperti saya. Penjilat cinta gitu. Iya, benar-benar. Ya, kesatu penjilat cinta, kedua penjilat masakan ya. Untuk Ya. merasakan apa itu yang manis. Kadang-kadang kita jadi kelinci percobaan. Iya, benar. Ini enak gimana curhat manehnya curhat ke majikan. Di saat masak tengena, wah cobaan gitu. Kurang garam. Nah, Pe, amun misalkan di ranah rumah tangga. Mana selalu menjilat ke istri. Ya, biar seperti yang tadi Ferdi bilang gitu. Masakan misalkan gak enak. Tapi gimana caranya ya biar terlihat baik-baik, terlihat enak ya. Saya harus menjadi penjilat yang harus enak. Ya tinggal sebut aja kurangnya apa. Meskipun terkadang hambar gitu rasanya gitu. Tuh, Ini dia kurang garam. masih menghormati istri. Coba kamu, bikinan kamu boro-boro dilihat, dipegang pun enggak. Ya kan, Tapi bakalnya kadang-kadang diprotes juga. orang mah lebih baik jujur mau istri. Orang misalkan masak gitu. Orang selalu mempertanyakan, ini siapa yang masak? Aku. Hah? Aing akan suujon. Anjing, antara keasinan atau tidak ada rasa. Kasihnya curiga.
hayang kawin deui gitu. Nah, eta. Amun eueuh rasa berarti masih tetap hayang orang gitu. Wah anjing, filosofinya aneh. Karena mun orang gini, urang mau jujur. Istri masak enak, orang langsung to the point, gak enak. Kadang-kadang orang ngeliat dari bentuknya gitu, naon sih anjing, kayak utah ucing gitu. Ya udah, aing mau lidahar. Bang makan ini masak, ente orang mau tidak dahar. Tidak makan sama sekali? Enggak, udah neng aja yang masak lah cu, yang makan kamu yang masak cu orang teh. Kamu makan apa? Aku mau telur aja nanti ngegoreng sendiri. Nyaman orang gitu sih nya, maksudnya kalau zaman pacaran, saya pun ke yang jadi istri saya sekarang gitu ya. Saya tidak penjilat gitu, tapi kalau zaman mun harus flashback tentang orang bala aing tidak munafik, orang pernah selingkuh gitu. Aing penjilat keselingkuhan orang. Untuk mendapatkannya keuntungan. Politik kan. Politik lidah. Dan diakhiri dengan adu lidah. Yaitu cipokan. Nah, Per. Balik lagi ke penjilat Berarti untuk Ferdi sendiri ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa setiap manusia sudah mempunyai insting sebagai penjilat. Ya kan? Ya, bakat itu ya. Ada bakatku butuh, bakatku emang keahliannya seperti itu, skillnya gitu, lebih seperti itu gitu ya. Dan amun berbicara tentang skill di Mobile Legends ya skill penjilat. Aya. Serius? Ada. Berarti di game oke aya penjilatnya. Aya di Mobile Legends era baru. Oh nya mah Skadal. Oh iya. Ada bang. Di ranah perhewanan ada nggak penjilat ya? Ada. Cuman kita nggak tahu mungkinnya bahasa mereka seperti apa ya. Karena kita nggak ngelihat. diri sendiri. Oh iya komodo pun ngejilat. Ya Kucing juga menjilat. Ya kan mandi kalau mereka. Kalau habis pipis dia kucing menjilat. Oh iya gitu. Iya. Lu untung aing main kucing. Oh gitu ya. Anjing juga suka menjilat. Iya menjilat. Cuman kalau saya berbicara tentang analogi hewan, hanya anjing lah yang tahu berterima kasih, walaupun dia seorang penjilat. Karena kalau manusia di saat menjilat, mereka tidak akan pernah bisa tahu yang namanya berterima kasih. Maksudnya tidak tahu berterima kasih itu terhadap korban-korban yang dia injak. Jengker naon oge gitu, nuhunnya gara-gara mana yang jadi penjilat gitu. Tapi nggak semua anjing bisa menjilat tuannya. Iya. Tergantung Tergantung didikannya. Jenis apa gitu ya. Ibaratnya anjing liar lah kita sebutnya gitu ya. Dia nggak menjilat ke tuannya, malah dia menggigit. Iya. Dalam dunia kerja pun seperti itu. Jadi gini pilihannya, sempat kemarin berpikir gitu ya, kalau misalnya dalam dunia penjilat gitu, kita mau jadi anjing peliharaan atau anjing liar. Keren nih. Kalau anjing peliharaan, kata tuannya A, ya pasti A. Iya. Dibalas dengan jilatan. Oke, ya benar. Kalau ada yang tidak sesuai dengan tuannya, dia pasti menggonggong. Iya. Tapi kalau anjing liar, entah siapapun dia, entah itu anjing liar nggak punya tuan ya, dia pasti menggonggong. Dia tidak akan menjilat, tapi dia akan menggigit siapapun yang mengusiknya. Gitu. Makanya pernah berpikir gitu ya, lebih baik jadi anjing liar daripada jadi anjing rumahan. Iya. Benar. Karena kalau jadi anjing liar mah ibaratkan bisa nongkrong di tempat dugem. Kalau jadi anjing rumahan ngejedog we di kandang. Ya kan? Ya. Kalau anjing rumahan pasti kata tuannya, cicing mana didinya. Jedog. Diam di rumah aja. Lah, kok jadi kayak manusia? Dia pasti akan diam di rumah kan? Di rumah. Kalau dia menggonggong, diam, pasti nurut. Iya. Tapi kalau misalnya anjing liar, disuruh diam, dia pasti akan menggonggong terus. Dasar anjing. Cek anjing teh mati lemah. Ya itulah kalau misalnya dalam peranjingan lah. Anjing. Itu analoginya keren gitu. Dunia peranjingan, entah dalam dunia kerja atau dunia apa gitu ya.
Lebih baik memilih jadi anjing liar aja gitu. Iya benar. Kalau Dia cari makan sendiri. ya, jadi analogikannya anjing ya. Karena mun analogina dinosaurus so anjing. Kabeh dileg-leg. Gede teuing. Nya. Anjing bingung. Oke anjing melihara dinosaurus. Bela teuing. Gila aja melihara dinosaurus ya. Kandangnya segede apa? Tonton Jurassic Park. Nonton Jurassic Park. Sepulau kan. Dan teka duitan. Nya sih teka duitan. Tidak masuk akal oke kita anjing mun urang kudu melihara Jurassic Park. Melihara buaya aja udah bingung ngasih makan. Bener. Tapi Buaya kita apa nih? benar-benar. Buaya apa nih? Buaya darat? Apa buaya beneran? Lain buaya siluman. Buaya emang kita pelihara dalam diri manusia ada buayanya. Buaya darat itu ya gombal. Buaya Setiap darat gitu kan. itu disebut kalau menurut saya normal sih. Ya normal. Normal. Karena kalau dia nggak normal, Kalau dia nggak disebut buaya ya dia umum. nya orang menggubrisnya gini, kalau buaya nggak normal, nya pasti hirupna oge dicai we tuh. Itu loh, we. Kan selama ini kan buayanya di darat terkadang. Ya, yang jadi pertanyaannya kalau dia dalam air terus, buat apa dia punya kaki? Nya itu. Kenapa nggak ganti sama sirip? Ini mun buayana buntung mah. Usukun. Mereka darat ungket-ungketan. Jadi ular. Ular ya? Tapi kikian. Ular. Tapi emang aya teh nya buaya buntung? Ayo, Buntung buntut, apanya? Nak. Mitos ada. Ada aja. Adanya buaya buntung. Ada aja. Buntung naon? Buntut, Nak. Buntut nah. Apa buntut? Sigetak. Rata-rata yang dianalogikan kan buntutnya. Kalau buaya buntung, Buaya buntung. nggak mungkin kakinya, jarang. Jarang oke. Coba nanti saya nonton Net Geo. Suka ya buaya buntung sukuna. Penjilat ya. Sebenarnya panjang sih kalau harus ngebahas tentang penjilat. Terlalu luas. Iya, dan semua orang emang punya insting Punya untuk bakat. menjilat. Punya bakat. Tapi Dalam tergantung apapun. orang itu dipakai atau Iya. enggak, kan begitu ya. Kondisional. Nyanyi kondisional, kondisional. Kalau kita butuh waktunya menjilat, tinggal lakukan. Kalau enggak ya udah jangan. Tapi kalau misalnya seseorang itu nggak punya bakat gitu ya, dia pasti akan mikir berkali-kali. Iya pasti. Iya. Kalau misalnya dia ibaratnya gini ya, dia lebih memikirkan tentang rekan kerjanya lah, interaksi dengan rekan kerjanya. Kalau saya ngomong misalnya gini ya, pernah ibaratnya mencoba untuk jadi penjilat gitu ya, ngomongin kekurangan seseorang dari ke atasan. Tapi mikir lagi, ini orangnya bakal terima nggak? Terus dampaknya dengan orang yang lain tuh gimana? Bukan dengan yang kita omongin gitu ya. Iya. Dampaknya. Kalau misalnya kita menjilat, orang-orang lain pasti nganggapnya, oh sih penjilat ngomongin sih ki. Serba salah juga kan. Di satu sisi kita harus ngomongin karena mungkin kekurangannya, tapi di satu sisi kita mikir dulu ke yang lainnya gimana dampaknya. Makanya Apakah dampaknya mereka ngedukung kita atau ngedukung yang ini korbannya gitu. Pasti kalau gak punya bakat gitu, mikir dulu. kalau ngedukung yang diomongin sama kita yang ya kalah, kita yang kena, kita yang suwe. kita yang kena bully. Nah, Merasa nyaman nggak sih, Pe, di circle seorang penjilat? Nggak nyaman karena kalau posisi kita gitu ya, kita tahu si A, si B, si C atau misalnya ya penjilat gitu ya. Nah posisi kita tuh ibaratnya ya nggak enak gitu, jadi serba salah. masalah. Kita mau kerja bagus Ya. pasti diomongin, kita kerja jelek apalagi dicaci maki. Hey, sampai kapan Ferdi akan untuk tetap bertahan tidak menjadi seorang penjilat? Sampai Di ranah perusahaan. kalau di ranah perusahaan ya sampai keluarnya aja.
Jadi ya Nggak. nggak mau. ya nggak mau aja gitu. Ya kita harus punya prinsip ya. Ya. Prinsip kalau misalnya nggak punya prinsip ya baratnya kita kerja pun luntang lantung. Hmm. Oh iya, untuk IG Ferdi sendiri apa? Ferdian 12 apa strip bawah teh? Underscore. Saputra. Saputra. Nah, oke kan kita udah ngebahas berdiskusi tentang penjilat dan tentang apapun itu tadi secara pelangi obrolan kita. Karena semakin kalau kita berbicara tentang penjilat nggak akan ada habisnya ya. Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Ada. Ya pasti ada di mana-mana gitu. Iya, ya si penjilatnya gitu Iya. kan. Maksudnya obrolan ini nggak akan ada habisnya gitu. Iya. Pasti kita akan merenanya, wah anjir, lebih hal-hal sensitif. Oke? Nah, sebelum kita tutup tentang diskusi penjilat ini, Pe, kesimpulan apa sih yang bisa Ferdi sampaikan dari diskusi kita ini gitu? Selain yang tadi anjing itu ya. Anjing itu buat saya analogi yang sangat keren. Jadi bagi yang baru gitu ya, baru mau kerja, kita harus apa? Persiapkan gitu ya. Dalam dunia kerja itu tidak hanya apa? Hanya urusan kerja gitu ya, atau rumus-rumus dalam komputer gitu ya, atau mungkin gimana. Tapi kita juga harus mempersiapkan pasti gitu di dalam dunia kerja itu ada yang namanya penjilat gitu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dunia kerja kita harus bisa apa? Mengantisipasi. Jangan sampai begitu kita masuk dunia kerja kita nggak tahu ada yang namanya penjilat dan ternyata kita kena gitu. Jadi kan ada yang beberapa ya kasusnya gitu. Dia tuh sakit hati gitu karena diomongin, dilaporin sama atasan gitu. Jadi lebih baik sebelum masuk ke dunia kerja itu kita harus siap. Pertama siapkan mental aja. Iya, benar. Dan yang paling utama adalah siapkan pakaian sebelum pergi ke tempat kerja. Iyalah. Ya kan itu. Kalau Mamat? Bagi saya penjilat ada di mana-mana lah. Iya. Pastinya ya waspada aja deh. Waspadalah. Ya. Jangan sampai kita ikut menjadi mereka. Ya, benar. Terus Lebih baik capek kerja karena keringat sendiri daripada capek dari air liur kita. Iya, benar. Mendingan cari aman aja lah. Cari aman. Benar. Nah, kesimpulannya kan udah tuh dari Ferdi sama Mamat. Kalau saya sih nggak akan menyimpulkan apa-apa gitu karena ya saya cuma bisa bilang gini. Mereka itu hanyalah orang-orang yang lidahnya panjang dengan nol prestasi kayak gitu, Pak. Jadi ya sebelum saya tutup diskusi ini, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Quote filosofi gila. Oh, sebelum quote. Ambil dulu yang positifnya. Nah, yang negatifnya, kalau enak makan. Kalau enggak muntahin. Quote filosofi gila, Mat. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya.